Iron Dome Israel jebol total. Rudal balistik Iran meluncur mulus ke beberapa wilayah penting di Israel. Ratusan bangunan hancur berkeping-keping. Pengamat ramai-ramai memprediksi Iran bisa membuat ibu kota Tel Aviv hancur total. Menurut kabar yang beredar dan berdasarkan laporan terkini, Iran sampai detik ini masih melancarkan serangan balasan yang dahsyat ke wilayah-wilayah strategis Israel. Teheran menyebut ratusan rudal dengan mulus ditembakkan ke target-target sensitif di Tel Aviv, kota pelabuhan Haifa, serta kota-kota penting lainnya di Israel. Serangan Iran yang paling sukses ialah saat Iran lancarkan serangan rudal hipersonik ke Haifa dan hancurkan fasilitas energi Israel. Iron Dome yang biasanya mencegat 90% serangan, kali ini bagai kertas basah yang robek, ujar juru bicara Garda Revolusi Iran Ali Muhammad Naeni. Sementara Al Jazeera melaporkan, kabar menggemparkan datang dari jantung Israel. Serangan balasan Iran menghancurkan 9 bangunan pencakar langit di Israel dan merusak ratusan apartemen dan kendaraan di distrik Ramat Gan di Tel Aviv. Sekitar 3.000 penduduk di Tel Aviv Raya dan 1.000 di Ramat Gan dievakuasi karena kerusakan di rumah mereka. Berdasarkan spekulasi yang berkembang, ledakan dahsyat juga melanda Yerusalem dan berbagai kota strategis lainnya. Beberapa ledakan terdengar di Yerusalem setelah militer Israel mengumumkan serangan baru oleh Iran. Yang paling mencengangkan adalah target yang dipilih Iran. Bukan hanya instalasi militer, tapi juga infrastruktur vital seperti kilang minyak dan gas. Ini strategi perang ekonomi yang akan melumpuhkan Israel dalam jangka panjang. Pakar militer Israel bahkan memperingatkan hal yang tak terbayangkan. Senin, 16 Juni 2025, pakar pertahanan Israel Dan Perry mengeluarkan peringatan serius terkait kemungkinan serangan balasan Iran yang berskala besar. Ia menegaskan bahwa apabila situasi terus memburuk, Tel Aviv bisa menjadi kota pertama yang luluh lantak akibat gelombang serangan udara dari Iran. Bahayanya adalah eskalasi yang tidak terkendali. Jika Iran memutuskan untuk meningkatkan serangan mereka, saya yakin situasinya bisa menjadi 20 kali lebih buruk dalam hitungan jam. Ajar Perry dalam wawancara dengan Al Jazeera. Pernyataan Perry muncul setelah serangkaian serangan udara saling balas antara kedua negara. Dimulai pada Jumat, 12 Juni 2025, Israel melancarkan serangan ke fasilitas militer di wilayah Iran, memicu respons keras dari Teheran. Iran kemudian meluncurkan rudal balistik dan drone tempur ke wilayah Israel pada Minggu, 15 Juni, dan berlanjut hingga hari ini. Iran ternyata tidak main-main dalam serangan balasannya. Mereka menargetkan urat nadi perekonomian Israel, sektor energi, ujarnya menambahkan. Perry juga menegaskan bahwa jika Tel Aviv menjadi target langsung serangan rudal berkapasitas tinggi dari Iran, kerusakan yang ditimbulkan bisa mencapai level katastrofik. Berdasarkan kabar yang beredar, kilang minyak dan gas di Haifa, salah satu yang terbesar di Israel, menjadi sasaran empuk rudal hipersonik Iran. Ledakan dahsyat mengguncang kompleks industrial yang menjadi sumber devisa utama negara Zionis itu. Spekulasi menguat bahwa Iran telah merencanakan serangan ini dengan perhitungan matang. Bukan sekadar balas dendam, tapi strategi jangka panjang untuk melumpuhkan ekonomi Israel. Dengan fasilitas energi hancur, Israel akan kesulitan membiayai mesin perang mereka. Yang lebih mengerikan lagi, berdasarkan analisis militer, Fahim Rahmatullah, Iran kemungkinan masih menyimpan ribuan rudal untuk gelombang serangan berikutnya. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu, dan kali ini datang dengan persiapan total. Di lain sisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan para pemimpin Iran telah melakukan kesalahan besar dan memperingatkan bahwa mereka akan membayarnya. Ancaman Netanyahu bukan main-main. Spekulasi beredar bahwa Israel sedang mempersiapkan serangan balasan yang akan menggunakan seluruh kekuatan militer mereka, termasuk kemungkinan senjata nuklir taktis. Sementara itu, juru bicara militer Israel, Brigjen Avi Devrin, menyatakan negaranya sedang melancarkan serangan lanjutan ke sejumlah lokasi militer dan nuklir strategis Iran. Kami sedang menjalankan operasi penargetan terhadap fasilitas-fasilitas penting milik Iran, ujar Devrin dalam konferensi pers yang disiarkan langsung oleh televisi Israel Senin pagi. Yang membuat dunia gemetar adalah keterlibatan kekuatan besar lainnya. Amerika Serikat dikabarkan sudah mengirim armada tempur ke Teluk Persia.
sementara Rusia dan Cina diam-diam mendukung Iran. Ini bukan lagi konflik Iran-Israel, tapi potensi perang besar bisa terjadi. Kawasan Timur Tengah kini berada di ujung tanduk. Satu kesalahan kalkulasi dari kedua belah pihak bisa memicu kehancuran global yang tak terbayangkan. Pasokan minyak dunia terancam, harga-harga melonjak, pasar saham dunia anjlok. Dampaknya akan dirasakan hingga ke Indonesia. Apakah kita sedang menyaksikan awal dari kehancuran? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Masyarakat internasional kini menyoroti situasi ini dengan cemas. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan agar kedua pihak menahan diri dan segera memulai proses diplomatik sebelum terlambat. Pengeboman Israel terhadap situs nuklir Iran, serangan rudal Iran di Tel Aviv, sudah cukup eskalasi, saatnya berhenti. Perdamaian dan diplomasi harus menang, kata Sekjen PBB Antonio Guterres di X. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan politik dan pembangunan perdamaian Rosemary DiCarlo memperingatkan tentang konsekuensi regional dan global yang serius menyusul serangan udara Israel ke Iran. DiCarlo juga menegaskan kembali kecaman Sekjen PBB atas setiap eskalasi militer di Timur Tengah, kewajiban negara anggota sesuai dengan piagam PBB dan hukum internasional untuk tidak menggunakan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun, katanya. Kita harus dengan segala cara menghindari konflik yang semakin memanas yang akan menimbulkan konsekuensi global yang sangat besar, ujar DiCarlo menambahkan. Sementara itu, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi menyatakan wacana penutupan Selat Hormuz di Teluk Persia baru hanya pendapat anggota parlemen. Ia berujar wacana tersebut belum diputuskan karena belum ada dasar hukumnya. Iran adalah negara demokrasi, tentu saja siapapun boleh menyuarakan pendapatnya. Tetapi itu akan sah dan wajib dilaksanakan ketika sudah menjadi undang-undang dari parlemen maupun dari pemerintah, kata Borojerdi dalam konferensi pers di kediamannya Selasa, 17 Juni 2025. Sobat semua, itulah update terbaru dari konflik Iran-Israel yang semakin memanas. Situasi berubah setiap menit.